Selamat siang, Bos. Selamat siang, teman-teman. Jadi pada hari ini kami kelompok 8 akan membahas chapter 15 yang berjudul Leading Change, di mana anggota pertamanya ada Jason Matthew, kedua Jerry Ang, ketiga Kevin Bagasananda, keempat Danang Dewantoro, kelima Niki Vidias Theonandes, keenam Glenis Gozali, dan yang terakhir ada Patricia Lestari. Yang pertama ada leadership means leading change. Jadi pemimpin bertugas untuk memastikan organisasi berubah sesuai dengan kebutuhan untuk menanggapi ancaman, peluang, atau perubahan di lingkungan. Kepemimpinan adalah perubahan stabilitas. Pemimpin harus membantu orang melihat perlunya perubahan dan membeli cara baru dalam melakukan sesuatu. Perubahan diperlukan jika organisasi ingin bertahan dan berkembang, agar tidak terjadi penurunan yang tajam dalam ekonomi bisa dikombinasikan dengan perubahan lingkungan lainnya, dengan membawa perubahan dalam sikap sosial yang memerlukan tanggapan kepemimpinan baru. Jadi kekuatan lingkungan seperti teknologi yang berubah dengan cepat, pergeseran sikap sosial, globalisasi, peningkatan pemerintah regulasi, perubahan pasar, perubahan e-bisnis, dan penyebaran informasi yang cepat melalui internet yang menciptakan kebutuhan yang lebih besar untuk kepemimpinan perubahan dalam organisasi. Berikut ini ada bagan yang diperlukan. Berikutnya ada in the lead, Michael Ri, Washington DC, Public School System. Berikutnya ada resisten Israel. Jadi para pemimpin memulai banyak perubahan, tetapi sebagian besar tidak memenuhi harapan. Ada banyak alasan mengapa program perubahan tidak menghasilkan hasil yang diinginkan. Misalnya karena kebanyakan orang memiliki kecenderungan alami untuk menolak perubahan. Bahkan ketika perubahan itu dapat membuat hidup mereka lebih baik. Jika orang menolak perubahan yang dirancang untuk menambah nilai mereka, maka perubahan akan sulit untuk diteruskan. Sehingga pemimpin harus siap menghadapi perlawanan dan harus menemukan cara untuk memungkinkan orang melihat nilai dalam perubahan yang diperlukan agar organisasi berhasil. Berikutnya ada the leader as change, change agent. Jadi perubahan sulit untuk diterapkan. Namun pemimpin yang baik dapat memfasilitasi perubahan yang diperlukan untuk membantu organisasi beradaptasi dengan ancaman eksternal dan peluang baru. Orang-orang di seluruh organisasi melihat perubahan sebagai hal yang positif dan alami. Mereka membutuhkan pemimpin yang menjadi panutan untuk perubahan dan memberi motivasi dan komunikasi untuk menjaga upaya perubahan terus bergerak maju. Peneliti telah mengidentifikasi beberapa karakteristik utama pemimpin yang dapat menyelesaikan proyek perubahan yang sukses. Yang pertama, memimpin dalam perubahan. Yang kedua, menunjukkan rasa keberanian. Ketiga, tanggung jawab yang dipercayakan. Keempat, mengasimilasi dan mengartikulasikan kemampuan beradaptasi. Berikutnya, mengenali dan belajar dari kesalahan. Mengelola kompleksitas, ketidakpastian, dan
ambiguitas, dan yang terakhir memiliki visi dan bisa mempraktekannya. Berikutnya, framework form change. Ketika memimpin proyek perubahan besar, penting bagi para pemimpin untuk mengakui bahwa proses kesempatan melewati tahap, dan di setiap tahap itu penting. Masing-masing mungkin memerlukan banyak waktu. Dengan demikian, ada model yang dikembangkan oleh John Kotter yang dapat membantu para pemimpin menavigasi proses perubahan. Yang pertama itu ada like a fire form change. Orang-orang harus percaya bahwa perubahan yang benar-benar dibutuhkan. Pemimpin berkomunikasi urgensi untuk perubahan dalam cara yang menyentuh emosi masyarakat. Dengan kata lain, mereka membantu orang merasa perlunya perubahan, bukan hanya memberi mereka fakta dan angka. Yang kedua ada get the right people on board. Jadi mengingat kompleksitas perubahan, tidak ada satu orang yang dapat menerapkan perubahan, terutama sendirian. Untuk perubahan yang berhasil, para pemimpin membangun koalisi yang kuat dari orang-orang dengan komitmen bersama untuk kebutuhan dan kemungkinan perubahan. Mereka termasuk orang-orang dengan daya yang cukup untuk memastikan adanya perubahan serta orang-orang yang membuat perubahan lebih dapat diterima kepada pengguna akhir. Berikutnya ada poin compelling picture. Seseorang membutuhkan visi yang jelas dan strategi yang dapat menginspirasi, yang dapat membuat percaya bahwa adanya di masa depan yang lebih baik. Dan mereka dapat mempercayainya sesuai dengan aksi yang dilakukan. Salah satu energi untuk perubahan yang nyata datang dari bagaimana melihat suatu perubahan secara positif untuk individu sendiri maupun untuk organisasi. Berikutnya ada communicated. Jadi pemimpin menyampaikan pesan tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Perubahan akan membawa semua orang menjadi ragu dan merasa tidak pasti. Dan orang-orang akan menjadi atau akan menjadi tidak mendengar dengan baik ketika mereka sedang merasa cemas. Poin lain yang harus diingat adalah perkataan yang keras dibandingkan dengan sebuah kata. Berikutnya ada get rid of obstacle and empower people to act. Pemimpin akan memberikan waktu, pengetahuan, sumber daya untuk mengambil langkah dan membuat sebuah perubahan menjadi nyata. Berikutnya ada archive and celebrate quick wins. Tidak terkecuali seseorang akan melihat hasil yang positif dari usaha, motivasi yang telah dilakukan selama proyeknya dikerjakan. Untuk terus menyimpan motivasi, usaha, dan lain-lain, maka pemimpin harus mengidentifikasi prestasi di mana yang dapat diakui dan dihargai. Berikutnya ada keep it moving. Janganlah berhenti pada kemenangan jangka pendek. Ada suatu penelitian mengatakan hampir 50% dari semua inisiatif perubahan runtuh hanya karena kurangnya perhatian. Maka dari itu penting untuk seorang pemimpin untuk membangun kredibilitas dari prestasi dan terus membawa perubahan. Dan yang terakhir itu ada find ways to make change stick. Pada tahap ini para pemimpin mencari cara untuk melembagakan pendekatan baru, berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai baru dan paten menjadi kebiasaan pekerjaan semua orang. Berikutnya ada kita membahas using appreciative inquiry. Jadi salah satu pendekatan yang paling menarik untuk memimpin perubahan adalah proses yang dikenal sebagai pernyataan pertanyaan apresiatif.
Pendidikan apresiatif atau bisa singkat AI melibatkan individu, tim, atau seluruh organisasi dalam menciptakan perubahan dengan memperkuat pesan positif dan fokus tentang belajar dari kesuksesan. Berikutnya ada applying appreciative inquiry on a large scale. AI dapat mempercepat perubahan organisasi berskala besar dengan melibatkan secara positif sekelompok besar orang dalam proses pertumbuhan, termasuk para pemimpin dan karyawan, serta orang-orang dari luar organisasi seperti pelanggan atau klien atau mitra dan pemangku kepentingan lainnya. Kelompok mengikuti proses AI atau appreciative inquiry ada 4. Yang pertama itu penemuan. Jadi di tahap penemuan, orang mengidentifikasikan yang terbaik dari apa yang ada, kekuatan utama dan praktik terbaik dari organisasi. Yang kedua ada mimpi, di mana orang-orang mengungkapkan apa yang mereka pelajari selama tahap penemuan dan membayangkan bagaimana jadinya jika pengalaman luar biasa ini. Yang berikutnya desain. Tahap desain merumuskan rencana tindakan untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Yang berikutnya adalah takdir. Jadi tahap terakhirnya adalah takdir, di mana menciptakan takdir dengan menerjemahkan ide-ide yang diidentifikasikan pada tahap sebelumnya menjadi langkah-langkah tindakan nyata. Berikutnya ada applying appreciative inquiry every day. Jadi pemimpin dapat menggunakan AI sebagai alat untuk berbagi perubahan sehari-hari. Seperti mengembangkan pengikut, memperkuat kerja tim, memecahkan masalah pekerjaan tertentu, ataupun menyelesaikan konflik. Lanjut ke leading creativity people. Memfasilitasi brainstorming, salah satu cara umum untuk mendorong kreativitas adalah dengan mengatur sesi brainstorming yang berfokus pada masalah atau topik tertentu. Brainstorming menggunakan kelompok interaktif tatap muka secara spontan menyarankan beberapa ide untuk memecahkan masalah. Kunci brainstorming yang efektif adalah yang pertama, tidak ada kritik. Anggota kelompok tidak boleh mengkritik atau mengevaluasi ide dengan cara apapun selama pembuatan ide secara spontan. Semua ide dianggap berharga. Berikutnya ada freewheeling dipersilakan. Jadi orang harus mengungkapkan ide apapun yang muncul di benaknya, tidak peduli seberapa aneh idenya. Brainstormer tidak boleh malu mengekspresikan pemikiran kreatif seperti yang dikatakan oleh pengembang ide penuh waktu di Instoit. Lebih penting untuk mendapatkan ide terbodoh di luar sana dan membangunnya daripada tidak memilikinya sejak awal. Yang ketiga ada kuantitas yang diinginkan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan ide sebanyak mungkin. Semakin banyak ide, maka semakin baik. Sejumlah besar ide meningkatkan kemungkinan menemukan solusi yang sangat baik. Menggabungkan ide dan juga dianjurkan semua ide milik kelompok dan anggota harus memodifikasi dan memperluas ide bila memungkinkan. Berikutnya ada leading creativitas.
Creativity for change. Jadi creativity itu sendiri adalah generasi ide yang baik dan berguna untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas organisasi. Orang-orang kreatif datang dengan ide-ide yang dapat memenuhi kebutuhan yang dirasakan, memecahkan masalah, atau merespon peluang, dan karena itu diadopsi oleh organisasi. Namun kreativitas itu sendiri adalah proses daripada hasil perjalanan, bukan tujuan. Salah satu tugas yang paling penting dari pemimpin saat ini adalah memanfaatkan energi kreatif dari seluruh karyawan. Jadi di sini ada instilling creative value, di mana seorang pemimpin dapat membangun lingkungan yang mendukung kreativitas dan membantu organisasi untuk menjadi lebih inovatif, membina budaya yang kreatif, mempromosikan adanya kolaborasi, akan menyebarkan kreativitas untuk seluruh anggota organisasi. Yang berikutnya ada foster a creative culture. Untuk tindakan kreatif yang bermanfaat bagi organisasi terjadi secara konsisten. Kepentingan dan tindakan setiap orang harus selaras dan memiliki tujuan organisasi, visi, dan tujuan. Dan pemimpin harus membuat komitmen untuk waktu, energi, dan sumber daya yang mendukung aktivitas. Salah satu penekanan yang terkenal yaitu idea inkubator. Pelabuhan yang aman di mana ide-ide dari karyawan di seluruh organisasi dapat dikembangkan tanpa interface dari birokrasi, perusahaan, ataupun politik. Berikutnya kita masuk pada implementing change. Para pemimpin seringkali melihat inovasi perubahan dan kreativitas sebagai cara untuk memperkuat organisasi. Tetapi banyak orang yang memandang perubahan hanya sebagai hal yang menyakitkan dan mengganggu. Aspek penting dalam memimpin orang melalui perubahan adalah memahami bahwa penolakan terhadap perubahan itu wajar dan seringkali ada alasan yang sah untuk itu. Alasan yang mendasar karyawan menolak perubahan adalah karena hal ini melanggar kekompakan pribadi antara pekerja dan organisasi biasanya. Jadi kekompakan pribadi adalah kewajiban dan komitmen timbal balik yang menentukan hubungan antara karyawan dan organisasi. Berikutnya ada helping people change. Jadi mengubah perilaku selalu tergantung pada perubahan emosi orang tentang situasi. Orang harus secara psikologis dan emosional melepaskan yang lama sebelum mereka dapat merangkul yang baru. Mengubah perilaku selalu tergantung pada perubahan emosi orang tentang situasi. Dan orang harus secara psikologis dan emosional melepaskan yang lama sebelum mereka dapat merangkul yang baru. Di bawah ini ada gambar. Yang poin pertamanya itu ada ending of one situation. Di langkah ini, di mana untuk membantu seseorang berubah, berarti pertama-tama berurusan dengan emosi yang terkait dengan akhir dan kehilangan daripada menyangkal emosi itu sendiri ataupun mencoba membuat orang lain tidak merasakannya. Yang kedua ada neutral zone. Jadi neutral zone ini mereka telah melepaskan yang lama, tetapi yang baru belum menjadi pola yang diterima. Dan yang terakhir itu ada new beginning. Jadi di mana mereka sudah beralih ke awal yang baru. Tidak ada yang memulai awal yang baru tanpa terlebih dahulu berurusan dengan yang akhir.
Berikutnya ada the keys that help people change. Jadi mengubah pemikiran dan ide perilaku orang adalah mungkin. Dan kunci untuk melakukan penggabungan empat elemen, penarik emosional yang positif, hubungan yang mendukung, pengulangan perilaku baru, partisipasi dan keterlibatan, dan ulasan setelah tindakan. Nah itu kan, tadi kan ada 5. Jadi yang pertama dulu, profit a positive emotional attractor. Jadi itu sesuatu yang membangkitkan harapan dan impian seseorang tentang masa depan. Tentang kemungkinan apa yang terjadi daripada berfokus pada mencoba memperbaiki kelemahan ataupun kekurangan. Terus yang kedua itu hubungan yang mendukung atau make sure people have a support system. Jadi pemimpin membantu orang membangun hubungan emosional baru yang memberikan harapan, membuat orang percaya bahwa mereka memiliki kekuatan untuk berubah, dan menginspirasi orang dengan harapan bahwa perubahan akan terjadi. Para pemimpin gerakan sosial yang efektif. Yang ketiga itu ada pengulangan perilaku baru, di mana orang membutuhkan kesempatan untuk bereksperimen dan mempraktekkan keterampilan dan kebiasaan baru berulang-ulang, sampai pola perilaku baru menjadi otomatis. Terus poin keempat, partisipasi dan keterlibatan ataupun involve people early. Ketika orang terlibat dalam membantu merancang perubahan, mereka akan lebih berkomitmen untuk itu. Meskipun pendekatan ini memakan waktu, tapi itu terbayar dengan memberi orang rasa kontrol atas aktivitas perubahan. Yang poin kelima, ulasan setelah tindakan atau apply after action reviews, mekanisme yang sangat baik untuk evaluasi dan umpan balik tentang perubahan adalah tinjauan setelah tindakan. Tinjauan setelah tindakan adalah sesi cepat di mana para pemimpin meninjau hasil kegiatan perubahan untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan apa yang dapat dipelajari. Next, ada case for analysis. From this point on, dari analisis sana muncul pertanyaan. Menurut Anda, mengapa daerah-daerah tidak menanggapi inisiatif Wilkes untuk perubahan? Apakah Wilkes melakukan kesalahan sehubungan dengan penerapan pembaruan atau perubahan? Dan nomor 2, haruskah Wilkes meminta dukungan yang lebih aktif dari Bernini dan MC Ken untuk perubahan? Dia mencoba menerapkan dan bagaimana dia bisa melakukan itu. Terus soal ketiga itu, kembangkan rencana yang dapat digunakan Wilkes untuk berhasil memulai kembali implementasi perubahan ini. Jawabannya adalah daerah tidak menanggapi inisiatif perubahan Wilke tidak menepati janjinya, dan eksekutif perusahaan memiliki mereka sendiri. Mantan militer Wilkes tidak mempersiapkan dengan baik untuk menjalankan bisnis. Di militer, ketika seorang komandan mengirim perintah kepada prajuritnya otomatis dieksekusi. Namun bisnis tidak beroperasi seperti unit militer. Wilkes mengirim email massal ke semua manajer regionalnya dan berharap itu otomatis. Ketika itu tidak diikuti, dia terus mengirimkan komunikasi massal dan mengambil kata-kata manajernya untuk kebenaran. Alih-alih pergi ke setiap cabang sendiri,
Wilkes membuat kesalahan yang dengan tidak menerapkan perubahan secara bisnis. Wilkes tidak mengunjungi karyawan sendiri sehingga membangun hubungan pribadi dengan manajer regional dan CEO perusahaan. Wilkes harus meminta dukungan yang lebih aktif karena baik Bernini maupun MC Ken tidak mendukung sepenuh hati untuk perubahan karena pekerjaan mereka tidak dipertaruhkan. Bernini dan MC Ken seharusnya mendukung penuh Mr. Wilkes. Ketika dia menyarankan perubahan harga di atas 3%, namun mencoba perubahan ini, Wilkes harus berusaha untuk mencoba dan seseorang yang mudah dekati dengan masalah. Apa yang harus dilakukan Wilkes adalah mengundang CEO perusahaan bersamanya untuk mengunjungi setiap cabang dan bertemu dengan manajer dan staf regional. CEO seharusnya secara pribadi memperkenalkan sebagai orang yang akan membantu mereka memenuhi kuota bulanan melalui anggaran yang lebih hati-hati. Dari sana Wilkes harus melakukan pertemuan yang ramah, tetapi profesional dan staf dan manajer regional untuk menerapkan rencana perubahan di lingkungan yang paling bebas stres. Dia seharusnya juga menerapkan sistem penghargaan ke cabang yang memenuhi persyaratan, baru bersama dengan konsekuensi mereka yang gagal memenuhi harapan baru. Dia juga harus menerapkan pelatihan yang tambahan untuk membawa etika karyawan ke standar. Wilke harus menerapkan rencana yang sama dari manajer regional yang melaporkan setiap perubahan harga di atas 3% dan semua kontrak pembelian lokal di atas 10.000 dan lebih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih.